Saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar pagi hari ini ada sukacita, ada ucapan syukur yang kita naikkan sama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata, saudara, saya bukakan buat saudara. Dikatakan firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, saudara, firman ini dimana seorang Nabi Amos tuh, saudara, pesan dari Tuhan dan dia menyampaikan, saudara, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan di Amos pasal 1, pasal 2 ini bicara tentang dimana Nabi ini bilang ada peperangan melawan Bani Amon, Bani Moab, saudara, ya. Dia mengingatkan, saudara. Bahkan di ayat ini dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Bahkan di ayat satunya juga bagus sekali dikatakan, dengarlah firman Tuhan yang kuucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau kita lihat perjalanan ini, saudara, di mana waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saudara, di mana hamba Tuhan Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, saudara. Saya ingat 10 tulah dan di tulah ke-10 di mana anak sulung mati, saudara. Dan di situ Firaun berkata, pergi, katanya, keluar, katanya. Dan satu bangsa ini keluar, saudara. Dan sampai tengah perjalanan ada laut, saudara. Lalu di situ Tuhan berfirman dan diperkatakan laut itu terbelah dua, saudara. Dan kita tahu ceritanya, dikatakan bangsa Israel keluar, lalu Firaun mengejar sampai kereta kudanya masuk ke dalam laut dan sampai Musa keluar dan laut itu tertutup kembali. Nah, dikatakan gini, dengarlah firman Tuhan yang kuucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Wow. Saya percaya kalau kita mendengar cerita ini adalah satu cerita di mana pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan pernah melawat satu bangsa, saudara, keluar dari tanah Mesir. Dan di sini di ayat 3-nya, saudara, langsung ke ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya percaya di sini ada kesepakatan, saudara. Di sini ada yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga saya pernah satu kali bersama istri saya berjalan di suatu swalayan dan kami berjanjian, oke, saya nanti tunggu kamu di satu tempat makan, ya. KFC, saudara, ya. Saya makan di sana, lalu saya tunggu di sana, saya bilang. Lalu singkat cerita saya tunggu, tidak kunjung datang juga, saudara. Saya tunggu, saudara. Saya telepon, saudara, di mana, Hani? Saya bilang, di mana kamu? Iya, saya di KFC, dibilang di KFC. Saya cari, kamu di KFC, saya juga di KFC. Saya cari selingkuh kiri ke kanan, di mana istri saya nggak ada, saudara. Saya tanya lagi, kamu di mana? Wah, sampai akhirnya dari nada rendah, nada tinggi. Kamu ada di mana, ya? Dan di situ, saudara, ternyata di mall itu ada dua KFC, saudara. Ada dua tempat KFC yang bersamaan gitu. Nah, di situ kita sudah janjian tapi tempatnya berbeda. Nah, jadi dikatakan firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, ya. Jadi kalau kita berjanji di jam yang sama, di jam yang tempat yang sama, saya percaya akan berjumpa. Begitu juga dengan ketika kita berjalan, saudara, bersama Tuhan, ya. Sama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, ya. Dikatakan Tuhan yang menuntun, ada perjanjian kita dengan Tuhan, ya, tentang kesepakatan. Dikatakan apa? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, ini dia, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Maksudnya gini, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Ya, sangkakala ini bicara tentang suara Tuhan, ya, bicara tentang apa yang kita perkatakan, kita ucapkan, ya, di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar. Ya, saya kemarin bilang di satu kumpulan komunitas, saya bilang hamba-hamba Tuhan, bahkan saya menyampaikan firman Tuhan
1 jam misalnya, belum tentu orang bertobat. Tahu gak saudara, 2 minggu yang lalu terjadi gempa bumi di Jakarta. 1 detik saudara, orang semua panik semua. Ada teman saya di lantai 35 saudara, ketika terjadi gempa, dan dia mulai kaget dan dia mulai turun tangga saudara, karena liftnya mati semua, dan dia turun tangga dari lantai 35, turun terus sampai bawah. Dan banyak orang ketakutan saudara. Dan saya mau bilang, dikatakan, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Mazmur 127 ayat yang pertama. Ya. Dikatakan gini saudara, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam keluarga saudara, kita izinkan Tuhan ada di depan kita. Kita izinkan Tuhan ada bersama kita saudara. Untuk itu saudara, di Amos tadi dikatakan, berjalankah 2 orang apabila mereka belum berjanji. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat setiap kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar covenant Tuhan, perjanjian Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Janji-janji-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Apa yang pernah Engkau lakukan Tuhan, ketika Engkau membawa keluar bangsa Israel Tuhan dari Mesir Tuhan, menuju tanah perjanjian. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Biarlah perjanjian kami dengan Engkau Tuhan terus Tuhan, sampai kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami memegang perjanjian kami dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu bilang, kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami dibenarkan. Kalau kami diselamatkan. Terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Roh Kudus kami minta kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, saudara pegang apa yang kalau saudara sedang sakit, saudara pegang di mana bagian-bagian yang saudara sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat yang tinggi Tuhan. Biar kasih dari surga Tuhan turun atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Alami pemulihan Tuhan, alami kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga di kota itu. Tuhan, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus.
pemulihan terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami beraktivitas Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, yang di rumah, yang di kantor, dimanapun kami berada. Bahkan di dalam kota, luar kota, bahkan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati yang melihat channel ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you saudara. Sampai jumpa di pertemuan akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.